Halo teman-teman, perkenalkan, saya Tro Anggara, dengan NPM 41870032300037, dari jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang memori mikrokontroler, salah satu bagian penting yang membuat sebuah mikrokontroler bisa bekerja dengan baik dan menjalankan perintah sesuai program yang kita buat. Yuk, kita mulai pembahasannya. Pengertian memori mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sistem komputer kecil yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu CPU, memori, dan perangkat input-output. Nah, bagian memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan program, data, dan hasil pemrosesan. Tanpa memori, mikrokontroler tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, karena semua instruksi dan data tersimpan di sana. Memori inilah yang memungkinkan mikrokontroler membaca, memproses, dan mengeksekusi perintah sesuai kebutuhan sistem. Secara umum, memori pada mikrokontroler dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu memori program dan memori data. Memori program. Memori program digunakan untuk menyimpan kode instruksi atau program utama yang dijalankan oleh mikrokontroler. Jenis memori ini bersifat non-volatile, artinya datanya tidak akan hilang meskipun daya dimatikan. Beberapa jenis memori program yang umum digunakan antara lain, ROM, Read-Only Memory, hanya bisa dibaca dan biasanya berisi program bawaan pabrik. PROM, Programmable ROM, bisa diprogram satu kali saja. EEPROM, Erasable Programmable ROM, dapat dihapus dengan sinar ultraviolet dan diprogram ulang. EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM, bisa dihapus dan ditulis ulang secara elektrik. Flash Memory, jenis yang paling sering digunakan pada mikrokontroler modern seperti PIC, AVR, dan Arduino. Flash Memory menjadi pilihan utama karena cepat, mudah diprogram, dan datanya tetap aman walau daya dimatikan. Jadi, memori program adalah tempat semua instruksi utama disimpan agar mikrokontroler bisa menjalankan tugasnya. Memori data. Berbeda dengan memori program, memori data digunakan untuk menyimpan data sementara saat program dijalankan. Jenis memori ini biasanya berupa RAM, Random Access Memory, yang bersifat volatile, artinya datanya akan hilang saat daya dimatikan. RAM berfungsi untuk menyimpan variabel, data sensor, dan hasil perhitungan sementara. Terdapat 2 jenis utama RAM, SRAM, Static RAM, cepat, stabil, dan tidak perlu disegarkan terus-menerus. DRAM, Dynamic RAM, harus disegarkan agar data tidak hilang, tapi jarang digunakan di mikrokontroler kecil. Jadi, bisa dikatakan bahwa RAM adalah tempat kerja sementara bagi CPU untuk memproses data. EEPROM sebagai memori tambahan. Selain RAM dan flash, mikrokontroler juga sering dilengkapi dengan EEPROM internal. Memori ini bersifat non-volatile, artinya datanya tetap tersimpan walaupun alat dimatikan. EEPROM biasanya digunakan untuk menyimpan nilai kalibrasi sensor, konfigurasi sistem, atau data hasil pengukuran terakhir. Contohnya, kalau kita membuat alat penghitung jarak, nilai jarak terakhir bisa disimpan di EEPROM supaya tidak hilang saat alat dimatikan. Fungsi dan peran memori dalam mikrokontroler. Secara umum, fungsi memori dalam mikrokontroler bisa dijelaskan seperti ini. Flash memory menyimpan program utama, RAM menyimpan data sementara, dan EEPROM menyimpan data permanen yang tidak boleh hilang. Ketiga jenis memori ini saling melengkapi agar sistem dapat berjalan dengan stabil dan efisien. Contoh kapasitas memori mikrokontroler. Sebagai contoh, mikrokontroler PIC 16F877A memiliki 8 core flash memory, 368 byte RAM, dan 256 byte EEPROM. Sedangkan Atmega 328P pada Arduino Uno memiliki 32 KB flash memory, 2 KB SRAM, dan 1 KB EEPROM. Kapasitas ini mungkin terlihat kecil, tapi sudah cukup untuk menjalankan berbagai proyek otomatisasi, sensor, maupun sistem kontrol sederhana. Dari pembahasan ini, kita bisa simpulkan bahwa memori mikrokontroler berfungsi untuk menyimpan program dan data yang dibutuhkan agar sistem berjalan sesuai instruksi. Ada 3 jenis utama, yaitu flash memory, RAM, dan EEPROM. Ketiganya bekerja bersama agar mikrokontroler bisa menjalankan tugas dengan efisien dan stabil. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang memori mikrokontroler. Dengan memahami cara kerja dan jenis-jenis memorinya, kita bisa lebih mudah merancang program yang efisien dan hemat ruang penyimpanan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya, dan semoga materi ini bermanfaat buat kalian semua.